6 kapal perang Rusia di Laut Hitam Ukraina di bawah ancaman serangan rudal besar-besaran. 6 kapal perang Rusia di Laut Hitam Ukraina di bawah ancaman serangan rudal besar-besaran. Keberadaan kapal-kapal perang Rusia di Laut Hitam membuat Ukraina ketar-ketir. Penasihat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Oleksiy Arestovych, mengatakan Ukraina berada di bawah ancaman serangan baru Rusia dalam jumlah besar. Keenam kapal perang rudal jelajah Rusia berbaris di Laut Hitam kemungkinan besar sedang mempersiapkan peluncuran rudal besar-besaran, katanya melalui postingan di media sosial seperti dikutip dari USA Today. Dalam pidatonya pada malam Minggu, Zelensky memperingatkan kemungkinan serangan yang datang dari Rusia minggu ini ketika Uni Eropa akan memperdebatkan apakah akan menjadikan Ukraina sebagai kandidat resmi untuk akhirnya bergabung dengan blok tersebut. Jelas, kita harus mengharapkan aktivitas permusuhan yang lebih besar dari Rusia dengan sengaja secara demonstratif, tepatnya minggu ini, kata Zelensky. Dan tidak hanya terhadap Ukraina, tapi juga terhadap negara-negara Eropa lainnya. Kami sedang mempersiapkan, kami siap, kami memperingatkan mitra. Jika mereka benar-benar melancarkan serangan, Rusia dapat membalas serangan rudal Ukraina pada hari Senin terhadap 3 ring pengeboran di Laut Hitam yang memasok gas alam ke Crimea, semenanjung Ukraina yang dianeksasi secara ilegal oleh Kremlin pada tahun 2014. Kantor berita milik Rusia TASS melaporkan serangan itu menyebabkan korban cedera. Militer Ukraina sendiri belum memberikan konfirmasi atas serangan tersebut. Keberadaan kapal-kapal perang Rusia di Laut Hitam membuat Ukraina ketar-ketir. Penasihat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Oleksiy Arestovych, mengatakan Ukraina berada di bawah ancaman serangan baru Rusia dalam jumlah besar. Keenam kapal perang rudal jelajah Rusia berbaris di Laut Hitam kemungkinan besar sedang mempersiapkan peluncuran rudal besar-besaran, katanya melalui postingan di media sosial seperti dikutip dari USA Today. Dalam pidatonya pada malam Minggu, Zelensky memperingatkan kemungkinan serangan yang datang dari Rusia minggu ini ketika Uni Eropa akan memperdebatkan apakah akan menjadikan Ukraina sebagai kandidat resmi untuk akhirnya bergabung dengan blok tersebut. Jelas, kita harus mengharapkan aktivitas permusuhan yang lebih besar dari Rusia dengan sengaja secara demonstratif, tepatnya minggu ini, kata Zelensky. Dan tidak hanya terhadap Ukraina, tapi juga terhadap negara-negara Eropa lainnya. Kami sedang mempersiapkan, kami siap, kami memperingatkan mitra. Jika mereka benar-benar melancarkan serangan, Rusia dapat membalas serangan rudal Ukraina pada hari Senin terhadap 3 ring pengeboran di Laut Hitam yang memasok gas alam ke Crimea, semenanjung Ukraina yang dianeksasi secara ilegal oleh Kremlin pada tahun 2014. Kantor berita milik Rusia TASS melaporkan serangan itu menyebabkan korban cedera. Militer Ukraina sendiri belum memberikan konfirmasi atas serangan tersebut. Ajudan Zelensky, hari tidak biasa 1600 tentara Ukraina terbunuh dalam sehari. Ajudan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Oleksiy Arestovych, mengakui kerugian besar yang dialami militer Kiev dalam
pertempuran melawan pasukan Rusia pada Jumat kemarin. Menurutnya itu adalah hari tidak biasa karena 600 tentara Kiev terbunuh dalam sehari. Hari Jumat adalah hari yang tidak biasa bagi Angkatan Darat Ukraina karena 600 orang meninggal dalam satu hari tidak kurang, kata Arestovik dalam wawancaranya dengan aktivitas dan YouTuber Mark Fagin. Akan seperti itu, 1 hingga 5, 1 hingga 3, 1 hingga 6 akan berfluktuasi seperti ini katanya lagi. Seperti dikutip Rusia Today. Tidak hanya itu, dia juga mengakui angkatan bersenjata Ukraina telah kehilangan sekitar 10.000 personel sejak awal serangan militer Rusia 24 Februari. Pada awal konflik, rata-rata 100 orang tewas per hari, ujarnya. Tetapi di tentara Rusia, 1.000 per hari meninggal dalam 2-30 hari pertama. Sekarang 200-300 tewas tidak kurang, katanya, tanpa menunjukkan bukti apapun untuk mendukung pernyataannya. Fagin bertanya, apakah mungkin berdasarkan perhitungan tersebut untuk mengatakan bahwa Angkatan Darat Ukraina telah kehilangan hingga 10.000 tentara? Ya, kira-kira seperti itu jawabnya. Pernyataan ajudan Zelensky itu merupakan pengakuan pertama pihak Ukraina tentang jumlah total kerugian militernya. Angka kematian yang dirilis oleh Kementerian Pertahanan Rusia tentang kerugian Angkatan Darat Ukraina jauh lebih tinggi, yaitu 23.367 jiwa. Mengenai korban militernya sendiri, Moskow belum mengungkapkan jumlah totalnya. Awal bulan ini, Kepala Komite Pertahanan Duma Rusia Andrei Kartapolov mengklaim bahwa karena perubahan dalam strategi militer, Angkatan Darat Rusia secara praktis tidak lagi kehilangan personel. Karena itu, kata dia, Kementerian Pertahanan belum memperbarui informasi mengenai kerugian tersebut sejak Maret lalu ketika dilaporkan 1.351 personel militer tewas. Pada bulan April, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Rusia telah menderita kehilangan pasukan yang signifikan dan itu adalah tragedi besar.